Oke Mas Jini, bukan Pak. Balik galak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Haji Roma Irama, bagaimana kabarnya? Apa sih tips dan biar selalu terlihat bugar seperti Bang Haji ini? Monggo nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Toto. Saya rasa pola hidup sehat, pola makan sehat, kemudian olahraga ya Pak? Banyak ibadah, karena ibadah itu menenangkan hati. Hati yang tenang itu menyehatkan badan. Setuju. Seperti itu. Setuju. Pola hidup sehat, tenangkan hati, karena hati itu pintunya surga. Makanya hatiku itu kita harus dibikin senang. Kalau hati senang, raga juga ikut senang. Setuju dengan Pak Haji. Kembali karena lu ngerti nggak nih sebenarnya gua ngomong? Tapi Mas, kayaknya Pak Haji lebih kelihatan slim ya sekarang ya Pak Haji ya? Berat badannya turun ya Pak Haji? Atau jangan terlalu banyak mikirin lah Pak Haji, biar aku aja yang mikirin Pak Haji. Ini sebagai makmumnya rumah tangga yang bener-bener sakinah mawadah warohmah. Enggak, karena aku kan perhatiin Pak Haji ya, maksudnya kayaknya lebih kelihatan lebih kurus ya Pak Haji ya, lebih slim ya? Iya, ada program diet juga. Ya untuk lebih sehat lagi. Alhamdulillah. Yang penting healthy. Healthy mau slim, mau big, yang penting healthy. Sehat pikirannya, sehat hatinya, sehat duitnya semua. Balik untuk Bang Haji ini mengawali karirnya bersama sebuah band bernama Gaihan pada tahun 63. Pas lahir saya ini. Wah, senior banget. Kemudian bergabung dengan Orkes Candraleka sampai akhirnya memutuskan untuk Soneta. Bagaimana prosesnya itu? Ya, waktu remaja, waktu SMA saya ada membentuk beberapa buah band. Di antaranya Gaihan, Tornado Band. Kemudian kalau Orkes Melayu ada Suara Kenari, ada Indra Prasta. Pernah dengar saya Kenari itu. Iya. Dan rekaman yang pertama ya Orkes Candralela itu. Orkes Melayu Candraleka, maaf. Pimpinan Umar Alatas. Nah, selanjutnya dari sana ke Purnama, pimpinan Awab Haris. Nah, baru tahun 70 membentuk Soneta Group. Pertama kali rekaman di Orkes Melayu Candraleka. Ciptaan pertama juga yaitu Ingkar Janji juga. Ingkar Janji. Ingkar Janji. Ingkar Janji. Ya. Seperti lu kalau ngingkari janji sama bini lu yang pertama lu. Kayak apa lu? Katanya mau beliin rumah. Dibeliin panjangnya timang 5 meter. Tapi lebarnya 2 cm coba ya. Rumah. Beliin sih katanya, ntar gua beliin mas 5 kilo, beliin deh. Enggak taunya rantai kapal dikasih kan. Ingkar Janji. Akhirnya meledak Pak Haji ya lagu itu Pak Haji. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah Ingkar Janji. Balik pelan-pelan ya. Berbicara tentang bernyanyi, Bang Haji ini melekat dengan gitarnya. Bukan. Kalau boleh tempe nih Pak Haji, ada berapa sih koleksi gitar yang Bang Haji punya? Masih ada nggak gitar-gitar yang menemani perjalanan Bang Haji waktu itu? Iya. Dulu pertama main gitar itu gitarnya Fender Stratocaster. Kemudian beralih ke Steinberger. Dua merek ini brand ini yang dulu Fender Stratocaster, kemudian sekarang Steinberger. Adapun koleksi ya, kadang-kadang gitar itu ya saya kasih teman, saya kasih orang, saya hadiahkan. Luar biasa. Tapi kalau di rumah berarti ada berapa Pak Haji gitarnya? Kalau yang sekarang 4, jadi Steinberger 3, sama satu Willman apa gitu gitar baru ya.
Terbagus. Gua pernah kagum sama Pak Haji waktu saya belum pernah lihat waktu itu gitar yang ujungnya tuh nggak ada apa-apanya, Pak, rata. Itu pertama lihat tuh saya kagum loh, kok ada gitar kayak gitu kok bisa suaranya bagus. Yang Itu buntung pertama ya, Mas? gua, itu namanya apa itu, Pak? Steinberger. Steinberger. Kalau punyamu kan yang itu yang hamburger itu loh. Yang dalamnya ada dagingnya, terus ada daun pintunya sama daun telinga itu. Beda itu makanan. Mas Tukul tertarik. Pertama saya terpukau, artinya kok orang belum punya, Iya, tapi Pak Haji kok udah sudah punya ya Mas. Itu nyetemnya gimana gitu kan ya Mas? Iya, terus kan nyetemnya gimana itu. Wah, Itu kisaran harganya berapa tuh Pak Haji? Mahal pasti ya Pak Haji? wah, pakai harga kan nggak bisa dinilai dari harga, namanya Iya, suka. iya. Yang ya gitar itu kan paling antara 20 sampai 50-an gitu. Harga gitar. Mungkin ada juga yang lebih. Bisa ya. Itu punya Piu pernah tak tanya itu. Mas Piu itu berapa itu, kok kayaknya saya tertarik. 75. Juta. Ribu emang gitar di pasar Gombrong itu. Pasar Gembrong. Juta. Tapi memang suaranya tuh saya Bagus kagum ya? pertama waktu Pak Haji pakai itu loh, kok ini udah aneh termasuk loh. Akhirnya sekarang banyak niru-niru, orang banyak kayak Iya. gitu ya. Nah, saya punya beberapa foto Mbak Haji bersama gitar-gitarnya. Kita coba lihat cuplikannya. Yuk. Nah, wow. Satria. Itu sama Omen ya itu naikin namanya. Udah Mas. Itu gitar ya. Wow. Kalau ini kan masih ada ujungnya, itu ada kan? Ini Fender ini. Fender. Mana Nah, ini? ini nih. Nah, ini putih, ini bagus. Stratocaster demen ya? juga. Stratocaster. Kamu ngerti juga ya, Gak ya? Itu orang baca Mas. Oh. Nah, ini tahun 63 ini. Ya. Nah ini Mas. 70-an. Telecaster ini Mas. Nah, 70-an. Wah, mantap. Nah ini Aswad Mas. Ini Aswad. Steinberger. Nah, ini yang udah ada ujungnya itu yang tak omong Iya. itu. Yang buntung itu Nah, kan. iya, makanya tuh pertama aku lihat kagum tuh, kok lucu ya nih. Wes, mantap. Fender. Bang Pak Haji, Mang, subhanallah. Lagu-lagunya ya top-top semua, nggak ada yang nggak top. Gua lagu paling inget Keramat, itu gua demen tuh. Itu Keramat tuh kalau di liriknya, kalau dihayati tuh sampai menyayati. Maka jangan pernah berani sama orang tua. Tuh. Aduh, wis rambutnya mantep. Mantap ya. Weh, iya. Kembali ke untuk Bang Haji ini. Diceritain sejarah dari foto-foto tersebut, masih inget gak Bang Haji? Bang Haji? Yang kuda pertama tadi Yang Pak. hitam putih. Oh, yang Kuda kuda. itu film Satria Bergitar. Satria Bergitar. Kalau yang ini aja yang air. Air. Itu Satria. Itu film Jaka Suara. Jaga suara. Jaka Suara. Jaga suara. Jakarta. Satria Bergitar tadi itu ya. Ya, Satria Bergitar. Luar biasa. Tapi video klipnya yang pernah saya lihat, orang belum pernah bikin itu waktu di Aza. Itu mengambil gambarnya semua. Enggak begitu. Azza. Dari hasil data intelijen yang saya miliki, Bang Haji ini sempat memiliki berbagai macam gaya tampilan sebelum seperti sekarang. Saya punya beberapa foto transformasinya dari tahun 70 hingga 90-an. Coba kita lihat cuplikannya ya. Yuk. Mana bukan? Oh, Nah wis. itu sama tuh. Wih, rambutnya, Elvis Presley. Mantap. Itu Pak Haji. Wow. Oh, pernah gitu. Wow. The Purple itu ya, luar biasa. Mantap ya. Wow. Rambutnya kribo. Ya, mantap itu. Wah. Ini sudah modern sedikit. 77 itu loh Mas, tahun 77 itu lu masih umur berapa itu? Wah. Ini tahun panggung nih. 84. 84.
Ada ini, ada Superman-nya itu belakangnya biasanya. Jubah. Wes. Ini udah mantap. Awet muda ya Mas Pak Haji Ya pasti dong ya. Oh, seneng kok hiburan. Pasti sama. Woi. Udah keriting-keriting. Gua demen yang tadi, yang putih tadi itu, mantap gitu. Ini, ini 93. Enak ya. Berarti kalau dilihat kayaknya yang sekarang stylenya Pak Haji itu dari tahun 93 sampai sekarang ya Pak Haji kayaknya. 93 kan udah seperti ini ya Sudah Pak Haji. gini ya. Ya, kurang lebih gitu. Boleh diceritain sejarah dalam foto tadi Bang Haji? Nah, dulu waktu rambut panjang itu, kita kan dulu membuat suatu revolusi dari Orkes Melayu ke Dangdut. Iya. Dalam rangka untuk bisa mengimbangi musik rock yang saat itu melanda dunia. Jadi saya mengadopsi katakanlah apa keistimewaan rock misalnya dari beat dan sebagainya, termasuk lead gitar yang tidak ada di Melayu. Itu drum. Nah juga hairstyle-nya, hairstyle terus penampilan, stage act gitu kan. Nah, itu dalam rangka supaya kita bisa selevel dengan Luar. Paham. Jadi Pak Haji, pola pikirnya waktu itu benar-benar situasional. Betul. Karena waktu itu rock dalam maupun rock luar itu. Rock waktu itu kan lagi jaya-jaya dengan style yang rambut yang keribu panjang, dengan gitar yang nah, makanya orkes Melayu itu waktu itu biar cuma ada keseimbangan, biar sama levelnya, ya akhirnya stylenya itu disamakan dengan rock. Itu. Pemirsa, untuk mengobati rasa rindu mendengarkan salah satu lagu milik Bang Haji, langsung aja kita sambut penampilan dari Bang Haji Romai Ramadan Soneta. Oke, kali ini saya ingin membawakan sebuah lagu yang mengisahkan dilematis seorang artis ya. Ketika ya dia punya problem pribadi atau problem rumah tangga apapun, tapi sementara dia harus tetap menyanyi. Betapa harus ku tersenyum sementara hati, betapa harus ku tertawa sementara hatiku tahu. Betapa harus aku tersenyum sementara hati menangis. Betapa harus aku tertawa sementara hatiku luka. Harus ku hadapi kenyataan hidup ini, harus ku alami kepahitan ini, dan ku sadari tiada seorang jua yang dapat meringankan beban derita diriku ini. Betapa harus aku menyanyi sementara hatiku sedih. Betapa harus aku menghibur
terjadi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, aku harus menyanyi. Aku mengerti ini sanksi seorang penyanyi. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi, aku harus menyanyi. Walau hatiku ini terhunjam duri, tiada yang peduli. Walau hatiku ini banyak tercabik-cabik, tiada yang peduli. Walau hatiku ini sakit meradang pedih, tiada yang peduli. Walau hatiku ini memekik dan menjerit, tiada yang peduli. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Ialah manusia satu-satunya Agak ada matinya.